Mansur, beserta jajaran staf dan juga Dewan Pengasuhan. Tidak lupa juga kami ucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Wali Mahasantri PESMA yang senantiasa dirahmati Allah. Puji syukur Alhamdulillah pada sore hari ini kita walau dalam keterbatasan jarak, namun Alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan dalam ruang Zoom meeting ini dalam acara pertemuan Wali Mahasantri PESMA Kiai Haji Mas Mansur Angkatan 2020 pada hari Sabtu 10 Oktober 2020. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berhasil membawa misi agama Islam sampai ke penjuru dunia hingga Alhamdulillah kita bisa merasakan nikmat iman, Islam, dan ihsan sampai saat ini. Tidak lupa kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak, Ibu sekalian. Semoga senantiasa silaturahmi ini akan selalu tetap terjalin. Bapak, Ibu yang dirahmati oleh Allah, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Nama saya Dwi Rahmawati Rizkila. Jadi selama beberapa waktu ke depan, saya insya Allah akan membersamai Bapak dan Ibu dalam memandu berjalannya acara pada sore hari ini. Adapun susunan yang akan berlangsung pada kesempatan sore hari ini ialah diawali dengan pembukaan, kemudian tilawatil Quran, dilanjutkan dengan laporan dari Ketua Panitia Penerimaan Mahasantri Baru, lalu dilanjut dengan sambutan dari Dewan Pembina, kemudian penyampaian materi oleh Direktur, dilanjutkan sesi tanya-jawab, kemudian penyerahan mahasantri, dan yang terakhir ialah doa dan penutup. Bapak, Ibu hadirin yang kami hormati, mari kita masuki acara yang pertama, ialah pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini bisa berjalan dengan baik, lancar, dan insya Allah diberkahi oleh Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Acara yang selanjutnya ialah tilawah. Marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Bisrul Hafid S.I.Com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liwad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih kepada saudara Bisol. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran tadi dapat serta-merta meningkatkan keimanan kita serta menambah keberkahan dalam acara kali ini. Acara yang selanjutnya yakni laporan dari Ketua Panitia Penerimaan Mahasantri kepada Saudara Yoga Oktama SPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yang terhormat Dewan Pembina Pesma Ki Haji Mas Mansur, Ustadz Dr. Andes Najmuddin Zuhdi MAG, Bapak Profesor Dr. Muhammad Dai MSI APT, Ibu Dr. Anda Husniatun MAG, Ibu Dr. Anda Mahasri Sobahiyah MAG. Yang kami hormati pula Ibu Mu'amarah PhD selaku Direktur Pesma Ki Haji Mas Mansur, beserta staf dan jajarannya, beserta Dewan Pengasuhan Pesma Ki Haji Mas Mansur. Tak lupa pula kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak, Ibu, orang tua wali, Mahasantri baru Pesma Ki Haji Mas Mansur. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita keselamatan, kesehatan, mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap Allah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, para tabi'in, atba'ut tabi'in, serta orang-orang soleh yang selalu mengikuti risalah beliau. Pada kesempatan yang berbahagia di sore hari ini, izinkan saya selaku Ketua Panitia Penerimaan Mahasantri Baru Pesma Ki Haji Mas Mansur tahun 2020 untuk menyampaikan laporan terkait PMB Pesma pada kesempatan tahun ini. Dimulai di bulan Januari hingga September, total mahasantri Pesma yang yang diterima di Pesma Ki Haji Mas Mansur ada 135 mahasantri baru. Terdiri dari 48 mahasantri putra dan 87 mahasantri putri. 135 mahasantri baru ini berasal dari berbagai daerah dan dari berbagai fakultas. Berikut adalah persebaran mahasantri baru per daerah masing-masing. Per daerah ada banyak mahasantri baru berasal dari beberapa provinsi di Indonesia. Dari total
34 provinsi. Berikut adalah persebaran mahasantri baru. Dari Sumatera Utara ada satu mahasantri baru, ada satu mahasantri, kemudian di Kepulauan Riau ada satu mahasantri, dan di Jambi ada satu mahasantri. Dari timur kita bisa lihat di sini ada dari Sumbawa, West Nusa Tenggara atau NTB ada satu mahasantri, kemudian Nusa Tenggara Barat ada dua mahasantri. Kemudian dari Pulau Sulawesi juga ada satu mahasantri, kemudian dari Pulau Kalimantan ada 3 mahasantri dari Kalimantan Timur, kemudian 2 mahasantri dari Kalimantan Tengah, dan 3 mahasantri dari Kalimantan Barat. Ketika kita dari Pulau Jawa, yang masih mendominasi adalah dari Jawa Tengah, 83 mahasantri. Jadi total mahasantri yang masuk di PESMA ada 48 mahasantri putra dan 87 mahasantri putri. Jadi total mahasantri per daerah, per provinsinya ada 18 provinsi dari total 34 provinsi di Indonesia. Berikut adalah persebaran mahasantri per provinsi. Selain itu, mahasantri PESMA Kiai Haji Mas Mansur berasal dari berbagai fakultas di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di tahun 2020 ini, mahasantri baru berasal dari teknik, kemudian Fakultas Psikologi, Kedokteran, Hukum, Geografi, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Komunikasi dan Informatika, Ilmu Kesehatan, FEB atau Ekonomi dan Bisnis, Farmasi, dan FAI atau Fakultas Agama Islam. Yang paling banyak berasal dari FAI atau Fakultas Agama Islam, namun ada juga yang dari kedokteran. Jadi di sini ada persebaran mahasantri baru, tidak hanya dari FAI, tapi juga dari berbagai fakultas di seluruh di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sehingga total mahasantri baru yang masuk di PESMA ditambah dengan mahasantri lama yang aktif di PESMA ada 472 mahasantri. Total mahasantri putra ada 186 mahasantri dan putri ada 286 mahasantri. Demikianlah yang dapat saya sampaikan selaku Ketua Panitia PMB PESMA Kiai Haji Mas Mansur tahun 2020. Atas kekurangannya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada wali santri dan juga kepada teman-teman panitia yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk kegiatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu untuk penerimaan mahasantri baru angkatan 2020 telah terlaksana walaupun sempat berlangsung dalam kondisi pandemi. Dan keadaan ini tentunya tidak menghalangi mahasiswa UMS dari berbagai wilayah di Indonesia untuk mendaftar di pesantren mahasiswa Kiai Haji Mas Mansur. Baiklah, kita memasuki acara yang keempat, yakni sambutan dari Dewan Pembina PESMA Kiai Haji Mas Mansur yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Muhammad Dai, MSI APT. Kepada Bapak, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Ibu Direktur PESMA Mas Mansur, Ibu Mu'amaroh, jajaran Dewan Pembina, hadir sekilas tadi saya lihat ada Ibu Mahasri dan Ibu Kusniatun, serta mungkin hadir juga Ustadz Najmuddin Zuhdi, mungkin saya belum melihat. Bapak Ibu hadirin sekalian, wali santri yang pada sore hari ini berkenan untuk bergabung pada room Zoom, ya, pertemuan melalui virtual ini, ya, secara tatap muka. Marilah kita manjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, khususnya nikmat iman dan nikmat Islam. Dan tidak lupa, marilah kita senantiasa mengaturkan sholawat dan salam kepada Nabi besar, junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu sekalian, tidak terasa
Ini kita sudah sekian lama tidak bertemu ya, sejak mulai pendaftaran sampai sekarang. Tapi mungkin terasa juga ya, saya juga terasa sekali ini. Sudah lama tidak tatap muka dengan mahasiswa, bahkan dengan Bapak Ibu dosen kita juga rapat itu sering kali juga virtual begitu. Ya, ini adalah merupakan bentuk ujian dari Allah SWT atas pandemi COVID ini ya. Ya mari kita hadapi dengan sabar dan ya kita membantulah untuk mencegah agar tidak terjadi persebaran corona ini. Ya, maka salah satunya ya kita menghindari untuk berkerumun, gitu ya. Ini makanya pertemuan masih kita lakukan secara daring, gitu. Dan kami mendoakan, berharap Bapak dan Ibu semua selalu dalam keadaan sehat, gitu ya, tidak kurang suatu apapun. Ya. Karena memang kesehatan ini, Masya Allah, sekarang ini betul-betul sangat-sangat terasa sekali nikmat sehat ini. Ya. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, monggo ini mari kita semua bersama-sama menjaga kesehatan kita semua dengan tetap menegakkan protokol COVID, meskipun Bapak dan Ibu di lingkungan masing-masing, kalau keluar rumah jangan lupa untuk tetap menggunakan masker, menjaga kebersihan tangan, dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu, ya ini situasinya masih situasi pandemi COVID, oleh karena itu memang aktivitas di pesantren Mas Mansur belum bisa maksimal. Tapi apapun itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah menitipkan putra-putrinya untuk menjadi santri ya di pesantren internasional Mas Mansur. Namanya pesantren internasional ya, sekarang namanya adalah pesantren mahasiswa Kiai Haji Mas Mansur. Ya, karena memang juga mahasiswa-mahasiswa internasional juga kami titipkan di pesantren Mas Mansur ini. Bapak dan Ibu, pesantren Mas Mansur ini sudah memiliki sejarah yang ya lumayan panjang ya, dan kita lihat pembinaannya juga sudah semakin baik gitu. Variasi programnya juga semakin baik. Tentu aktivitas ataupun kegiatan di pesantren Mas Mansur ini ya akan bisa berjalan dengan baik dan lancar kalau Bapak dan Ibu selaku wali santri juga mendukung aktivitas-aktivitas dari putra-putri Bapak dan Ibu sekalian di pesantren Mas Mansur. Meskipun mungkin sebagian besar prosesnya masih dilakukan secara daring, ya, kami harapkan santriwan dan santriwati di pesantren Mas Mansur ini tetap mendapatkan sentuhan pembinaan dari Ibu Direktur beserta jajaran sivitas dari pesantren Mas Mansur ini. Bapak dan Ibu, kalau tadi Qori Mas Bisrul membacakan Quran surat Al-Hasr gitu ya, ada satu ayat yang menarik itu. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidaklah sama ya antara penghuni neraka dan penghuni surga. Ashabul jannati humul faizun. Ya, maka penghuni surga itu adalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Ya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, keberuntungan untuk menjadi penghuni surga tidak bisa tidak harus kita mulai semenjak kita hidup di dunia ini. Bekalnya semua kita siapkan di dunia ini. Oleh karena itu, ya kami berharap bahwa pesantren Mas Mansur ini, ya, ini bisa menjadi salah satu lingkungan yang baik untuk menempa putra-putri Bapak dan Ibu, ya, tidak hanya dalam untuk melengkapi ya kegiatan perkuliahan yang ditempuh di masing-masing fakultas. Kami berharap bahwa silaturahmi yang terjadi ya di pesantren Mas Mansur ataupun di Universitas Muhammadiyah Surakarta ini semoga merupakan silaturahmi yang positif yang membawa manfaat baik dunia maupun akhirat. Menjadi komunitas yang insya Allah gitu ya, kalau semua saling mendukung ya, semua saling bersinergi gitu ya. Semoga ini menjadi suatu komunitas yang tidak hanya terjadi di dunia ini, tapi kelak semoga kita juga dikumpulkan kembali di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, saya lagi selamat bergabung di pesantren Kiai Haji Mas Mansur. Ya. Semoga kami ya mohon doanya ya jajaran sivitas pesantren Mas Mansur ini bisa melakukan proses pendidikan tambahan ya
pembinaan tambahan di pesantren Mas Mansur ini dengan baik, sehingga bisa menghantarkan putra-putri Bapak dan Ibu sekalian, tidak hanya sukses di dunia, tetapi juga sukses di akhirat, menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya, berbakti kepada agamanya, juga bangsa dan negaranya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Saya lagi kami mohon dukungan dari Bapak dan Ibu, dukungan doa, dukungan materi, karena ini sangat penting untuk keberlangsungan pesantren Mas Mansur ini. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrum minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Bapak Profesor Dr. Muhammad Dai selaku Dewan Pembina yang juga sekaligus WR1 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Selanjutnya merupakan penyampaian materi oleh Direktur Pesma Kiai Haji Mas Mansur yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Mu'amaroh. Ya, kepada Ibu Mu'amaroh kami persilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama, alhamdulillah kita bisa hadir di acara silaturahim Wali Mahasantri baru dengan seluruh pimpinan dan staf di Pesma Mas Mansur. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang kami hormati, Dewan Pengasuhan, yaitu Bapak Profesor Dr. Dai sekaligus WR1 yang tadi sudah berkenan memberikan sambutan, matur nuwun sangat. Yang kami hormati Dewan Pembina yaitu Bapak Judi, dan yang kami Bapak Anwar Soleh. Kemudian yang kami hormati Ibu Mahasri Sebaya, Ibu Kusniatun dan juga Ibu Dr. Nisa selaku pembina Pesma. Kemudian yang tidak lupa kami hormati juga seluruh wali mahasantri baru yang sudah berkenan hadir pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kami ucapkan selamat datang di pesantren mahasiswa Mas Mansur, dan karena ini daring, kami paham betul, ini tadi beberapa sudah izin karena di Irian sudah maghrib gitu ya. Jadi kita berharap mudah-mudahan kita bisa lebih yang inti-inti saja. Nanti kami akan kasih waktu untuk Bapak Ibu juga memberikan atau untuk bertanya kalau ada yang ditanyakan. Baik, langsung saja, Mbak. Next, nah ini. Jadi ini saya kira saya dari Rembang, alhamdulillah beberapa orang ada dari Rembang. Saya SMP, SD, SMP-nya negeri, kemudian ke pesantren, kemudian di bahasa Inggris, kemudian di UNS, dan alhamdulillah pernah di Australia juga, dan alhamdulillah saat ini saya juga aktif di Persyarikatan. Next. Nah, ini kami dibantu untuk ini sekedar karena ini tugas kami juga untuk mengenalkan di Pesma. Kami tidak mungkin bisa tanpa ada bantuan dari staf. Ini ada Pak Sinar, Bumut, selaku bendahara, kemudian Mas Rifi, Pak Aul, dan juga Mas Mu'ab. Ya. Kemudian ada juga keamanan. Jadi Pesma itu dijaga 24 jam, Bapak Ibu. Jadi insya Allah putra-putri Bapak Ibu aman, gitu ya. Ini kita ada 24 jam satpam yang kebetulan memang menjaga, karena lokasi Pesma itu berada di kampus 4, menyatu dengan kedokteran juga. Tidak hanya keamanan, tetapi juga ini ada staf kantin, jadi Bapak Ibu nanti kalau putra-putri sudah kembali ke Pesma, sudah bisa hadir langsung gitu, kita ada makan yang memang disediakan oleh Pesma. Ini ibu-ibu kantin
yang memang bertugas memasak. Jadi dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam, ini semuanya bergiliran. Kemudian tidak hanya kantin, ada juga cleaning yang memang bertugas untuk membersihkan. Jadi ini meskipun libur Bapak Ibu, tetap semuanya masuk, terutama cleaning, karena kita tidak mau kamar-kamar yang ditinggalkan itu kemudian pengap, maka setiap hari semua cleaning itu membuka semua kamar-kamar. Jadi kita punya 4 gedung, ada sekitar 300-an kamar itu ya, semuanya dibuka ini semua, kemudian biar matahari masuk, sore kemudian kita tutup kembali. Tidak hanya cleaning, tetapi juga ya, ini Dewan Pengasuhan Bapak Ibu. Mereka itulah orang-orang hebat yang, karena mereka adalah mahasantri. Ya, kecuali ini yang paling atas, ini calon doktor, dua-duanya yaitu Dr. Mujazin dan Dr. Dr. Sugeng Wibowo ya. Jadi yang lainnya ini semuanya adalah mahasantri PESMA. Mereka adalah orang-orang yang dulunya juga hadir seperti putra-putri Bapak Ibu. Kemudian mereka karirnya. Jadi kalau di PESMA itu ada karirnya Ibu. Anak-anak yang bagus itu kita angkat menjadi pengurus-pengurus. Nah ini mereka yang 24 jam. Nanti kami akan kirim WA nomor HP yang Bapak Ibu. Ini beberapa mungkin sudah banyak dikenal ya. Di sini ini ada Mbak Amel, kemudian ada Mbak Yusmi dari Sumatera, kemudian Mbak Dwi Kalimantan, ini Mbak Mbak Rizky. Nah, kemudian ada Mbak Virus, mungkin ini Bapak Ibu juga udah pada kenal ya, karena ini ada Mbak Ulia, ya Mbak Virus dari Bali, ada Mbak Intan, Mbak Tia, ada Mas Zul, ya ini teknik ini, alhamdulillah ada Mas Yoga dari Sumatera, kemudian Mas Abu, ya, kemudian dari Fakultas Ekonomi, Mas Bisrul tadi yang baru saja ngaji, ya, kemudian Mas Arif ini hafal hafid 30 juz, kemudian ini ada Mas Sabik yang S2-nya di Inggris. Jadi ini adalah orang-orang yang 24 jam menemani putra-putri Bapak Ibu. Next. Nah ini tadi sampaikan, ini adalah organisasinya Bapak Ibu. Jadi kami memang di PESMA itu menggunakan sistem bagaimana ada yang mengelola, yang mengatur itu adik-adik semua, para mahasiswa semua. Nah ini ISO, yaitu International Student Organization, mereka lah yang 24 jam itu membangunkan, ya, kemudian mereka membagi tugas-tugas dan sebagainya. Ini ketuanya, kalau dulu Mas Bisrul, sekarang Pak Mas Toyib, kemudian wakilnya ini ada Mas Pandu, ini Mbak Birta Keamanan, dan kemudian Mbak Lisa Sekretaris Umum. Tidak hanya itu, tetapi juga ada IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, karena kita memang di Persyarikatan Muhammadiyah. Ini Mas Ahmad Arfian dari Sumatera, selaku Ketua Umum, kemudian Sekretarisnya Mbak Sukma, dan bendaranya Mbak Atania. Bapak Ibu yang kami hormati, berikutnya adalah visi misinya. Jadi visi misinya ya jelas mendukung universitas Bapak Ibu, karena kita memang bagian dari supporting system, supporting unit. Next, berikutnya tujuannya ini Bapak Ibu memberikan akomodasi, kemudian memberikan pembinaan keislaman. Next. Nah, saya mungkin agak cepat karena saya ingin yang inti-inti saja. Nah, Bapak Ibu inilah yang sebetulnya roh PESMA itu di sini. Jadi kita punya panca jiwa PESMA. Jadi yang pertama kita tekankan ke anak-anak itu keikhlasan. Kenapa? Karena anak itu ikhlas. Ya, menjalani apa saja itu jadi nggak berat. Maka ikhlas itu kita tempatkan nomor 1 sebagai roh kita. Maka anak-anak juga kita latih untuk berkontribusi, itu semua kita tidak ada yang namanya pembayaran apapun. Karena kita memang melatih keikhlasan terus dilatihkan. Yang kedua kejujuran, itu jelas ya. Kemudian kerja keras. Kenapa harus kerja keras? Kalau anak-anak itu kan putra-putri Bapak Ibu bersyukur, putra-putri Bapak Ibu tidak hanya jadi mahasiswa, tetapi mahasantri. Selalu saya katakan kalau setiap Jumat pagi, jadi Bapak Ibu ini yang rawuh ya, mohon disampaikan ke putra-putrinya. Setiap Jumat pagi jam 5:30 itu saya bertemu dengan seluruh anak-anak baru, mahasantri baru. Di situ saya sharing pengalaman saya, bagaimana ketika saya, karena kebetulan alhamdulillah mungkin saya dari pesantren, tetapi kemudian saya bisa S3 ke luar negeri, saya ingin hanya berbagi pengalaman. Nah itu nggak mungkin kalau nggak kerja keras. Jadi di PESMA itu kita latih anak-anak untuk kerja keras, membagi waktu, kuliahnya sukses, tetapi santrinya juga sukses. Kemudian anak-anak kita latih tanggung jawab, kemudian yang terakhir adalah persaudaraan. Next. Nah ini Bapak Ibu, ini yang paling penting saya kira, maka saya kasih warna beda ini.
sebetulnya tinggal di pesantren mahasiswa itu sangat-sangat simpel ya, karena saya pernah di pesantren 5 tahun dulu sebelum saya jadi mahasiswa. Kalau di pesantren itu mahasiswa sebetulnya sangat simpel. Kenapa Bapak Ibu? Karena kegiatannya itu hanya pagi sama malam. Jadi pagi itu sholat subuh berjamaah, dibangunkan jam 4. Kemudian habis subuh berjamaah, mengaji, kemudian ada pelajaran. Pelajarannya maksimal itu nggak sampai 1 jam, 45 sampai 50 menit. Yaitu ada tafsir, ada hadis, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan lain sebagainya. Jam 5.30 itu sudah selesai. Nah, anak-anak kemudian siap-siap untuk ke kampus. Maka jam 6 pagi sampai jam 17, jam 5, itu mahasantri di kampus kuliah. Sehingga kita nggak ada kegiatan apapun. Karena semua anak-anak akan berangkat ke kampus. Ada yang kuliah, ada yang ke lab, ada yang organisasi, dan sebagainya. Nah, kemudian diharapkan maghrib itu anak-anak sudah kembali ke Wisma. Nah, maghrib inilah Bapak Ibu harus jamaah maghrib, jamaah isya. Nah, habis maghrib itu, antara maghrib dan isya ada kelas malam. Yaitu ada tafsir, akidah, hadis, pelajaran-pelajaran pondok. Setelah jam 7:30, anak-anak makan, habis itu mereka sudah belajar lagi. Ya, kemudian habis sholat berjamaah, ya. Jadi memang kalau di PESMA itu sebetulnya hadiah terindah dari PESMA itu apa Bapak Ibu? Kita memang melatih anak kita itu wajib sholat berjamaah. Utamanya maghrib, isya, subuh, dan itu nanti akan ada rapotnya. Maka kalau yang anak-anak yang ikut aktif apapun, pokoknya kita sarankan maghrib itu di rumah. Jadi makanya absen maghrib, isya sama subuh itu wajib. Ya. Kemudian baca Quran Bapak Ibu habis maghrib dan subuh. Kemudian kegiatan yang lain ini mengikuti kegiatan yang sudah diagendakan. Kita ada training khutbah Jumat Bapak Ibu. Jadi untuk laki-laki itu tidak hanya kita latih bisa ngaji, bisa tafsir, tetapi mereka harus bisa khutbah. Kemudian juga ada menyembelih hewan korban. Ini penting karena kita ingin membekali anak-anak kita yang sudah keluar, nanti begitu keluar itu ya mereka bisa khotib, mereka ngajinya bagus, mereka berani menyembelih hewan. Kemudian kalau perempuan bagaimana? Yang perempuan kita kerjasama dengan Wardah, dengan beberapa ini kita mengadakan bagaimana tentang kecantikan, ya. Ada juga kita belikan mesin jahit. Jadi harapannya ada pembekalan lah. Kalau nanti mereka itu lulus menikah ya, mudah-mudahan karena saya katakan Bapak Ibu, begitu anak-anak kita itu lulus, Bapak Ibu juga harus siap-siap. Begitu anak-anak itu lulus kan cuma 3, S2, kerja atau nikah, gitu. Dan itu berat semua, makanya anak-anak kita latih. Kalau anak-anak SMP ke SMA itu kan masih ringan. Ya, tapi kalau sudah kuliah itu kan begitu lulus ya kerja, begitu lulus nikah, gitu. Atau kalau mau S2, gitu. Maka yang perempuan juga kita bekali itu. Next. Kemudian berikutnya adalah ini Bapak Ibu kegiatan penunjang. Jadi menjadi imam sholat, khotib, ya, memimpin doa. Anak-anak kita latihkan, termasuk nanti acara ini juga yang memimpin doa ya anak-anak. Ya, menyembelih korban. Nah, kegiatan penunjang ini Bapak Ibu, anak-anak kita latih untuk kegiatan sukarela. Jadi ada duta PESMA ini biasanya kalau Ramadan. Jadi kalau Ramadan anak-anak kita latih untuk ngajar TPA TPA di sekitar PESMA. Kemudian PMB, jadi santri-santri baru yang ikut menangani semua. Jadi semuanya itu digerakkan oleh mahasantri. Ada scholarship fighter, ini kalau yang putra-putrinya pengen dapat beasiswa ke luar negeri. Jadi kita undang para dosen yang alhamdulillah tahun ini ada 2 mahasantri kita yang diterima di India untuk fakultas ekonomi, yang satunya dari teknik. Jadi alhamdulillah scholarship fighter kita buka baru 2 tahun ini, dan alhamdulillah tahun ini sudah ada yang berangkat ngambil S2 di luar negeri. Kemudian ada PBC, PESMA Business Center, ini juga kita latih anak-anak untuk menjadi pengurusnya, berjualan, ini kita modali. Kenapa? Karena anak-anak ini nanti begitu lulus kan mereka harus sudah hidup mandiri. Ada outbound, ada sport center, touring Quran. Ini. Touring Quran itu adalah bagaimana anak-anak tuh, karena kan yang kita hadapi ini mahasiswa Bapak Ibu. Jadi kita kemas kegiatannya itu yang menarik. Kalau anak-anak maaf ya, yang moge itu kan cuma ini. Tapi kalau kita ada pakai touring, pakai motor, tapi kita nanti sudah ada pengurusnya ya. Nanti berhenti di masjid mana ada kegiatan hafalannya. Maka kita kasih nama touring Quran. Ada sharing information dan sebagainya. Next. Nah, Bapak Ibu, jadi masa tinggal di PESMA sebenarnya itu
minimal 2 tahun itu berhak ikut akhir sana dan mendapatkan sertifikat PESMA. Jadi kalau baru 1 tahun nggak betah atau 1,5 tahun nggak betah, ya itu nggak berhak mendapatkan sertifikat. Jadi setiap 2 tahun kita adakan akhir sana. Maksudnya apa Bapak Ibu? 2 tahun itu sudah cukup lah anak mendapatkan bekal. Ya, kita uji ngajinya ya, minimal juz 30, ada yang sampai 15 juz, 13 juz itu banyak juga. Tapi minimal juz 30 gitu ya. Kemudian boleh juga lebih dari 2 tahun. Jadi yang 2 tahun itu bagus, mereka kita seleksi. Kalau mereka bagus, mereka boleh tinggal di PESMA sampai lulus Bapak Ibu. Sampai lulus, bahkan sampai lulus S1 dan S2. Jadi tadi yang teman-teman DP, ya Mbak Virus CS itu, Mbak Dwi itu semuanya adalah sebagian besar sudah S2. Ya. Jadi mereka lolos seleksi ya karena mereka harus berkontribusi. Kalau yang mau tinggal di PESMA nggak hanya tinggal saja. Kalau mereka mau sampai lulus, maka mereka harus berkontribusi sebagai pengurus. Gantian bangunkan adik-adiknya. Gantian kita latih anak-anak itu untuk melakukan sesuatu. Kenapa Bapak Ibu? Karena di dunia kerja itu akan dibutuhkan orang-orang yang terampil, orang-orang yang cekatan, orang-orang yang mau memberi, gitu ya. Jadi ini masa tinggalnya Bapak Ibu. Berikutnya next. Nah ini Bapak Ibu, kita punya 30 SOP, tapi ini saya ambilkan yang paling penting-penting saja. Jadi nanti setiap 6 bulan itu ada yudisium Bapak Ibu, ada penilaian. Nah, apa yang dinilai? Satu yang dinilai adalah ibadahnya, dari jamaahnya. Maghrib, Isya sama subuhnya bagaimana. Kemudian dari kedisiplinannya, apakah sering pulang malam atau tidak. Kita boleh anak-anak ikut aktivis, silakan, bahkan saya sarankan. Karena saya juga mantan aktivis, tapi harus bisa membagi waktu. Karena kita tidak ingin anak-anak itu kemudian asik jadi aktivis, kemudian studinya gagal. Selalu saya katakan kuliah itu adalah amanah dari orang tua. Maka kita ada yudisium. Kemudian dari kedisiplinannya, ya dari kedisiplinan membayar, kedisiplinan semuanya. Jadi kita kasih per 6 bulan ada yudisium. Kemudian per 1 tahun Bapak Ibu itu biasanya ada perpindahan kamar. Jadi nggak boleh satu anak tinggal bertiga sama itu dari awal sampai akhir. Ini penting Bapak Ibu untuk mengajari anak-anak biar punya daya adaptasi dengan baik. Kenapa Bapak Ibu? Karena di dunia kerja, orang juga harus punya kemampuan adaptasi yang baik. Kadang-kadang kita tim ini. Nah, anak-anak kita latihkan. Kemudian 1 tahun sekali registrasi tentu saja, daftar ulang. Kemudian untuk makan, itu ada 2 kali Bapak Ibu, Senin sampai Jumat. Khusus Sabtu tidak Bapak Ibu kita nggak berikan. Kenapa? Karena Sabtu Minggu itu juga ibu-ibu kantin perlu istirahat. Di samping itu, anak-anak juga biar nggak jenuh. Kalau full seminggu makan di PESMA, saya kira itu juga jenuh. Maka Sabtu, Ahad itu anak-anak bebas. Boleh mau masak, boleh mau, kalau masak kita sediakan, tapi sebenarnya tempatnya juga nggak representatif. Tapi biasanya pada menikmati kuliner Solo dan sebagainya. Kemudian kalau sakit, kita fasilitasi ada mobil PESMA yang siap 24 jam. Ini pun yang nyetir, yang jadi driver juga anak-anak santri sendiri. Jadi kalau putra-putri Bapak Ibu itu bisa nyetir, nanti kita bisa mendaftarkan berkontribusi sebagai drivernya. Tentu tidak kita bayar karena kita ini. Tapi kita melatih anak-anak itu. Jadi fasilitas kita sediakan, kalau ada yang sakit, kita antar ke rumah sakit, kita tungguin, kemudian kita telepon orang tuanya, dan kemudian sampai orang tuanya hadir. Kemudian kalau pulang tentu harus izin, ya ini. Kemudian kita usahakan setiap bulan ada SMS, WA Gate untuk orang tua, kaitan dengan pembayaran dan uang hunian dan sebagainya. Next. Nah ini Bapak Ibu, ini kemarin Bapak Ibu uang yang sudah Bapak Ibu bayarkan, nanti ada uang hunian, nanti akan saya terangkan posisinya sekarang bagaimana. Kemudian ada SPP, nanti juga akan saya terangkan karena ini untuk bulan September. Kemudian ada uang jaminan Bapak Ibu. Uang jaminan 500 ini akan kita kembalikan. Tetapi kalau putra-putri Bapak Ibu merusak fasilitas PESMA, itu gantinya pakai uang ini. Karena ada suatu saat yang nabrak tiang itu sampai kemudian ambruk dan sebagainya. Nah ini mengambilnya pakai uang ini. Uang akhir usanah ini 330 untuk wisuda. Kemudian ta'aruf putra-putri Bapak Ibu sudah kita siapkan. Ini kaosnya, spray, tas laundry, bukunya ini semuanya sudah kita siapkan. Hanya karena ini pandemi, semuanya kita simpan. Nanti kalau adik-adik masuk akan kita bagikan. Jadi kita sudah siapkan semuanya, ada kaos, spray, semuanya sudah kita siapkan. Hanya karena pandemi, kemudian kita simpan. Next. Nah Bapak Ibu ini,
Jadi kita tahu karena COVID, ya sebetulnya kalau tidak COVID kan uang 770 itu adalah untuk membayar SPP bulanan, untuk makan, untuk laundry, sama untuk pembinaan. Tapi karena COVID Bapak Ibu, kami paham, semua juga mengalami, oleh karena itu seluruh pembelajaran kita lakukan daring Bapak Ibu. Jadi silakan dicek putra-putri Bapak Ibu, kita dari mulai tanggal 7 September, itu kita sudah memberikan pelayanan pengajaran gratis. Jadi seminggu 3 kali kita kirimi adik-adik itu, kemudian setiap Jumat pagi itu ketemu dengan saya, materi khusus untuk motivasi, tentang kepesmaan dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, karena COVID, kita memberikan subsidi 50 untuk kuota, maka yang dibayarkan Bapak Ibu itu 100.000. Maka uang September yang 70.000 itu untuk bayar bulan September, Desember. Masih sisa 370. Uang 370 itu nanti untuk pembayaran bulan Januari. Kita masih Mbak DP, Mbak Feros, halo, Mbak Feros, Tafid, ini Mas Jul bisa dengar suara? Halo Mas Jul, ini sinyalnya mungkin lepas. Mendengar suara saya? Bisa ya? Ya ini kok di Solo lagi hujan ini Bapak Ibu. Hujan tidak kedengaran mungkin karena lagi hujan jadi hanya terputus. Baik, berikutnya tentang kegiatan intinya sebetulnya itu. Nah, perlu kami sampaikan juga bahwa di PESMA ini ada juga pemberian pemberian reward ya. Jadi pemberian reward yang itu diberikan kepada anak-anak yang kalau itu saudara, kakak adik itu kita kasih potongan Bapak Ibu. Jadi yang kakak adik ya, itu kita potong uang hunianya nggih, bukan uang bulanannya. Uang hunianya kita berikan potongan 50%. Jadi yang kakak adiknya di PESMA itu kita kasih potongan. Kemudian kalau IP-nya bagus ya, ada IP yang bagus, itu juga kita kasih apresiasi. Jadi anak-anak yang IP-nya 3,8 itu kita kasih apresiasi uang Bapak Ibu, biar senang. Kita kasih 300.000 gitu. Jadi ada nggak banyak Bapak Ibu? Jadi ini Pak Mati, tolong ini ya. Ini nih Mbak, PPT-nya Mas. Yuk, PPT-nya Pak Mati. Oke ya, ternyata koneksinya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi karena hujan, mudah-mudahan segera tersambung lagi. Jadi kita berikan beberapa apresiasi untuk anak-anak yang kemudian IP-nya bagus. Beberapa anak ada yang IP-nya sangat bagus sehingga kita kasih apresiasi dengan uang biar mereka senang. Nah ini tadi yang sudah kita sampai di sini. Next, berikutnya. Nah ini. Nah Bapak Ibu, ini profil lulusan kita. Jadi profil lulusan PESMA itu kita berharap mohon dukungannya anak-anak itu bertakwa. Jadi 5B, kita menyebutnya 5B, apa bertakwa? Sholat jamaah. Jadi Bapak Ibu, anak PESMA itu wajib berjamaah. Dan itu kita absen, kita ada nilainya. Kalau yang males-males itu nanti akan tersingkir sendiri biasanya. Jadi kita setiap 6 bulan kita akan memberikan rapotnya putra-putri Bapak Ibu. Dari sholat berjamaahnya, dari ngaji Qur'annya. Kemudian berakhlak. Berakhlak ini kita mengacu kepada jiwa tadi.
keikhlasan, kejujuran, kerja keras, tanggung jawab, dan persaudaraan. Kalau di PESMA Bapak Ibu mungkin ini beda dengan di tempat lain, anak-anak kita latih harus mau berkontribusi. Harus siap menjadi pengurus IMM, ISO, konsulat, ya. Karena itulah cara anak-anak berlatih untuk bertanggung jawab. Karena anak-anak berlatih untuk manajemen waktu. Maka mohon izinnya Bapak Ibu, kalau putra-putrinya kita jadikan pengurus itu kita melatih. Biar berlatih tanggung jawab. Ya. Itu adalah anak-anak satu dari klub yang terdiri dari satu fakultas. Teknik ada sendiri, geografi ada sendiri, FKIP ada sendiri, biar mereka saling kenal. Kemudian ada Dewan Pengasuhan. Jadi Bapak Ibu kalau di PESMA itu ada karir santri, karir mahasantri. Jadi kalau semester 1 bagus, dia sudah mulai kita di ISO atau di ISO Blok. Kemudian bagus, naik bagus lagi, naik dari Dewan Pengasuhan. Jadi Dewan Pengasuhan itu adalah seluruh mahasantri yang memang mereka terpilih. Kemudian mereka juga kita harapkan jadi volunteer PESMA, membantu kegiatan-kegiatan PESMA. Kemudian anak-anak PESMA juga harus berprestasi. Jadi IP kuliah harus bagus, mereka kita usahakan ada program beasiswa, ya, kemudian ikut lomba-lomba, ada zona TAFED Bapak Ibu, jadi yang tertarik dengan TAFED, kita berikan juga di situ ada seleksinya juga, yang bagus kita kasih beasiswa. Kemudian yang paling penting juga berbahagia. Jadi putra-putri Bapak Ibu diharapkan kalau di PESMA ya bahagia gitu. Cirinya bahagia, betah di PESMA gitu ya, mentaati peraturan, nggak suka kabur-kabur gitu. Next, tinggal 3 lagi kayaknya. Next. Nah, ini di Solo lagi hujan deras Bapak Ibu, sehingga jadi error. Berikutnya. Oke, berikutnya sebetulnya slide-nya adalah ini Bapak Ibu. Jadi ini saya tunjukkan belum masih sebelumnya Mas. Sebelumnya Mas. Sebelumnya. Oke, ini apa? Ya Bapak Ibu. Apa ya ini Bapak Ibu kalau mudah-mudahan bisa dilihat ya. Ini untuk daftar zona TAFED. Jadi Bapak Ibu bisa persani di sini. Anak-anak yang ikut di zona TAFED itu ada yang dari Fakultas Hukum, PGSD, Komunikasi, Informatika, Teknik, ya, Farmasi, Fisioterapi, Kedokteran Umum. Jadi anak-anak itu dari berbagai fakultas mereka yang memang tertarik ke TAFED kita seleksi untuk masuk di zona TAFED. Next berikutnya. Nah ini Bapak Ibu, saya ingin menunjukkan bahwa IP rata-rata yang tinggal di PESMA itu ini Bapak Ibu. Dari 2016, IP rata anak-anak itu alhamdulillah 3,44. Jadi secara keseluruhan IP anak-anak itu di atas 3. 2017 3,43, 2018 3,40, 2019 3,37. Ini IP keseluruhan dari seluruh mahasantri yang berjumlah 400 Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah meskipun ada 1-2 anak-anak yang IP-nya di bawah 3, tetapi ini adalah rata-ratanya. Berikutnya next. Ini saya ambilkan sampel IP yang tertinggi. Berikutnya. Nah ini Bapak Ibu. Jadi ini saya ambilkan ada yang ini Mbak Sofia dari Fakultas Informatika 3,93. Mbak Iza dari Gizi 3,94. Mbak Niken dari Kesmas ini Kesehatan Masyarakat 3,94. Iqbal dari kedokteran ini 381. Kemudian dari akuntansi 381, dari fisioterapi Mbak Gila ini 382, dari tarbiyah 3,8, dari informatika 3,84, hukum Fakultas Hukum ya Hukum Ekonomi Syariah 382, ilmu Quran 385, bahasa Inggris 382. Geografi ini ada Pak Dekan Geografi misalnya yang putrinya juga di PESMA 393. Jadi nilai tertinggi itu 4 Bapak Ibu, ini ada yang sampai 393. Berarti nilainya itu hampir A semua. Teknik Bapak Ibu, teknik itu susah banget. Tapi alhamdulillah ini anak-anak kita ada yang sampai 385 di Fakultas Teknik Sipil. Teknik sipil mesin itu kan teknik-teknik yang sangat susah ya karena hitungannya banyak. Psikologi ini ada Mbak Alfanidia 385, dari ekonomi ada 383, pendidikan agama Islam 383, dari Quran IKT 385.
Saya ingin menunjukkan pada Bapak Ibu saja bahwa kadang-kadang ada yang alasannya nanti mengganggu kuliah. Enggak, Bapak Ibu. Saya sudah buktikan tadi IP rata-rata 3,44. Dan ini adalah IP IPK anak-anak per individu yang tertinggi. Saya ambil yang tertinggi ya karena biar memotivasi. Jadi bahkan ada yang 3,94 itu kan luar biasa. Berarti hanya nilai B atau AB-nya cuma 1 atau 2. Semua nilainya adalah A. Saya ingin menunjukkan bahwa di PESMA itu tidak mengganggu. Kenapa? Karena pelajaran kita hanya habis subuh sama habis maghrib. Di tengah-tengah itu anak-anak kalau sungguh-sungguh mereka itu bisa mencapai prestasi akademik yang baik. Next. Berikutnya. Nah ini Bapak Ibu. Jadi terima kasih sudah mempercayakan putra-putrinya. Ya, jadi nanti Bapak Ibu akan kami kirimi nomor para pengurus ya, para DP Dewan Pengasuhan dan ISO. Apabila Bapak Ibu mendapatkan laporan dari putra-putri Bapak Ibu berkenaan dengan PESMA, mungkin bisa dikonfirmasi ke kami. Saya kira demikian, mohon doa restunya, semoga kami yang diamanai ini bisa istiqomah dan amanah di dalam mendidik putra-putri Bapak Ibu. Saya kira itu, dan mempunyai anak-anak yang soleh dan solehah, itu adalah sebuah keinginan kita bersama Bapak Ibu, karena saya juga punya anak, mudah-mudahan mohon doanya, kami yang di PESMA bisa amanah. Sekali lagi terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama mendukung untuk kemudian mendidik anak-anak kita menjadi waladun sholihun. Demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iya, saya mau menanyakan kira-kira kapan masuknya mahasiswa ke PESMA-nya, Bu? Ya. Kayaknya Januari apa kapan? Katanya Januari apa ya? Jadi kami masih menunggu surat dari rektorat, Ibu. Ya, jadi kami nggak berani karena saat ini di PESMA hanya ada orang 30, itu pun karena santri-santri senior yang ini, karena kami masih menjaga yang kita utamakan adalah keselamatannya. Nanti kami pasti akan kabari. Kami juga sudah kangen, Bu. Bu Kantin juga sudah pengen masak, sudah pengen ketemu anak-anak, tapi masih belum. Kami akan kabari Ibu secepatnya kalau ada informasi. Mudah-mudahan Januari, kalau memang Desember boleh ya nanti kita kirim. Tapi kita akan tunggu surat dari rektorat Ibu. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya. Ya, Pak. Dari mana nih, Pak? Dari Pekalongan. Oh, Pekalongan, J. Kalau bawa motor boleh nggak, Bu? Boleh, Pak. Boleh. Oh. Boleh. Jadi bawa motor boleh karena memang tempat kuliahnya agak jauh, dan biasanya motor-motor PESMA itu sudah kita kasih tanda khusus anak PESMA. Siap. Jadi boleh, insya Allah kalau sudah mulai kuliah ya Pak boleh, karena kan kuliahnya memang agak nggak jauh banget, tapi kalau siang mungkin kan panas gitu boleh. Begitu Bapak, terima kasih. Waalaikumsalam Pak Marta Rosa. Dua pertanyaannya. Oh ya, dari mana Pak? Oh enggak, gimana Pak? Warisan. Oh enggak. Oke. Terima kasih Pak. Jadi kita sebenarnya di PESMA itu ada shuttle. Kita punya mobil mobil PESMA. Jadi itu anak-anak kalau mau ke kampus itu bayar 1.000. Nah, sekali jalan 1.000.
itu ada juga biasanya ada jalan, ada sepeda juga sebenarnya Pak. Jadi kita dulu kita punya sepeda itu 6 atau berapa, nah, tapi anak-anak ya gitu Pak. Begitu rusak bocor nggak mau dandanin gitu. Tapi jadinya udah bocor nggak ada. Tapi kita ada apa namanya mobil Vesma yang itu anak-anak bayar 1.000, jadi pulang pergi 2.000 ada. Ya, ya jadi tergantung kan kuliahnya beda-beda Pak. Nanti kita ada sopirnya, drivernya. Itu nanti tinggal hubungi saya pulang jam berapa, masuk jam berapa itu ada. Gitu Pak J. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Monggo Pak. Saya Muhammad Yunus dari Pekalongan, Mbak. Oke, pripun? Saya ingat Mbak Muamaroh itu dulu bahasa Inggris. Betul. Narsi, Mbak ya? Iya. Iya, saya dulu PKN. Oh, jenje Bapak pripun? Iya, selalu dicontohkan Mbak Muamaroh ini. Oh, nggih. Narsi ini. Selamat Mbak Muamaroh ya. Jenje. Nah, ya. Ini saya yang pertama titip anak saya ini, Muhammad Yunus. Titip anak saya. Ya, Pak. Ini tadi yang disampaikan Mbak Muamaroh itu ada sedikit saya tanyakan. Yang pertama itu pembelajaran gimana? Halo? Iya Pak. Yang saya tanyakan tadi yang pertama ya. Yang pertama masalah internasional ini Mbak. Internasional kegiatan bahasa Inggrisnya ini belum kelihatan. Oke. Terus yang kedua, tadi ini pas sempat dari istri saya nih berkaitan dengan kursus memandikan jenazah itu kayaknya belum ini banyak yang tidak paham kursus memandikan jenazah ini. Nggih. Ya Bapak, matur nuwun. Ya itu aja Mbak. Nggih, matur nuwun. Oke. Baik, terima kasih Pak Yunus. Ini juga ada di chat ya Bapak Ibu. Saya juga nanti sambil membaca yang di chat. Oke, Pak Yunus ternyata katanya seangkatan ya. Oke, yang pertama Bapak tentang bahasa Inggris. Ya. Jadi Pak Yunus, jadi saya skala prioritas Bapak. Jadi untuk bahasa Inggrisnya itu kita ada kegiatan lewat scholarship fighter. Jadi setiap bulan kita datangkan para dosen-dosen yang sudah mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Kemudian mereka kita ajari. Tahun ini alhamdulillah sudah ada 2 orang yang lolos. Nah memang prioritas saya 3 tahun terakhir ini memang masih sholat sama ngaji Pak terus terang. Kenapa? Karena memang yang tinggal di Vesma ini nggak semuanya dari pesantren. Ada yang bahkan masuk nggak bisa ngaji. Itulah tugas kami, gitu. Tetapi yang sudah bisa, kemudian kita tambah hafalannya. Nah, yang sudah bagus untuk bahasa Inggrisnya itu kita arahkan untuk bisa ikut scholarship fighter. Kemudian untuk memandikan jenazah itu kita juga memang saat ini belum, karena tadi saya katakan prioritas saya itu sekarang setelah ngaji sholatnya benar adalah anak-anak kita latih untuk bisa khutbah Jumat. Kenapa Bapak Ibu? Karena yang laki-laki ini kan begitu lulus, mereka harus bisa khutbah. Jadi ada istilahnya khutbah sebelum khutbah. Kamu jangan pernah berani melamar cewek kalau kamu belum bisa khutbah Jumat. Jadi kita memang ajari anak yang laki-laki harus bisa khutbah, Pak. Bisa jadi imam, bisa khutbah. Dari teknik tapi bisa khutbah. Dari geografi bisa khutbah. Dari kedokteran itu kan mimpinya itu mereka hanya dari teknik atau geografi atau ekonomi hanya itu saja, tapi mereka bisa khutbah. Jadi kita memang saat ini prioritasnya memang masih pada tataran yang mungkin bagi orang-orang dari pesantren itu memang sangat ringan. Kita didik anak-anak untuk bisa khutbah dan menyembelih hewan korban. Dan kita prakteknya ya betul-betul menyembelih gitu ya. Nah kemudian untuk memandikan jenazah nanti utamakan ada praktek langsung itu memang belum. Tapi ini masukan yang bagus mungkin dari Pak Yunus nanti akan kami pertimbangkan. Kemudian untuk Pak Rizal ini ada pertanyaan, bagaimana kalau wali santri yang akan menengok putra-putrinya?
Bapak Ibu kita punya 20 guest room ya yang ada di PESMA di dalam. Sehingga kalau Bapak Ibu nginep bisa menginap dengan nyaman. Ya tentu itu juga yang mengelola adik-adik anak-anak ya. Ada disediakan tentu dengan biaya yang lebih murah dibanding kalau Bapak Ibu menginap di luar. Tapi ada fasilitasnya, ada makan pagi dan sebagainya. Kemudian ini dari Wali Santri Mustaqfiroh ya. Dari Rembang. Oh, ini sama dengan saya nggih. Proses kegiatan PESMA seperti apa? Oh, nggih. Ini bagus dari Pak Bu Mustaqfiroh nggih. Oh ya, ini untuk Mbak DP. Jadi selama pandemi ini Bapak Ibu kegiatan kita adalah daring. Jadi seminggu 3 kali kita minta anak-anak itu untuk membuat refleksi. Kita kirim hadis-hadis, kemudian setiap hari. Jadi Bapak Ibu ada kegiatan harian. Setiap hari anak-anak itu harus mengaji Quran. Nah ini tolong malah bantuannya Bapak Ibu. Karena kami di PESMA nggak mungkin bisa menciptakan, mendidik putra-putri Bapak Ibu tanpa bantuan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tolong putra-putri diingatkan, setiap hari itu anak-anak harus mengaji. Itu sudah ada pengurus-pengurusnya. Anak-anak itu sudah dikelompok-kelompokkan. Ya. Jadi ada target-target harian, mereka harus mengaji, kemudian menghafalkan Qur'annya. Kemudian yang kedua, ada juga tambahan seminggu 3 kali, itu untuk hadis, untuk tafsir. Yang itu nanti mereka juga harus membuat resum dan lain sebagainya. Kemudian seminggu sekali, setiap Jumat pagi, jam 5:30, itu harus hadir lewat Zoom bersama dengan saya. Setengah jam bersama Bu Am. Jadi itu kegiatan rutinnya Pak, karena nanti juga akan ada tesnya di bulan Desember. Jadi nanti jadwalnya akan kita kirimkan Mbak dan Mas yang nanti jadwal akan kita kirimkan. Kemudian ini ada dari Pak Joko nggih. Wali dari Mbak Andana, kegiatan setelah anak-anak lepas Isya. Bapak Ibu, kegiatan anak-anak setelah Isya itu adalah mereka belajar materinya masing-masing. Karena kuliah kan penuh itu, yang teknik apalagi kedokteran itu kan banyak sekali. Sehingga mereka setelah Isya ya mereka langsung belajar lagi sampai subuh sampai malam. Kecuali kalau ada kegiatan PESMA Bapak Ibu. Jadi kegiatan PESMA seperti kalau halal bihalal, kemudian ada kuliah umum, itu biasanya nanti kita adakan kadang-kadang 3 bulan sekali, 2 bulan sekali itu bertemu dengan ada kegiatan yang bareng-bareng. Tetapi secara umum habis sisa anak-anak kemudian konsentrasi ke belajar Bapak Ibu. Karena kita ingin membuat balancing, kuliahnya juga sukses, jadi santrinya. Nah, jadi santri di sini memang penekanan saya, kalau anak itu udah sholatnya jejak, jamaahnya kenceng, ngajinya juga istiqomah, kok saya yakin Bapak Ibu ya insya Allah soleh lah. Ditambah plus mereka mau berkontribusi, mau jadi pengurus, mau jadi volunteer, membantu kegiatan kepanitiaan, banyak sekali. Jadi kita memang melihat anak-anak itu tidak untuk menjadi orang yang hanya untuk dirinya sendiri Bapak Ibu. Jadi habis sisa memang anak-anak ini. Kemudian ini untuk yang dari Bu Husna, ya ini Bu Husna dari Santri Aksana dari Tembang juga ini nggih. Program Tahfidz sudah Bapak Ibu. Jadi Tahfidz itu sudah ada pengurus-pengurusnya, nanti akan kami sampaikan jadwalnya ke Bapak Ibu, biar Bapak Ibu juga ikut membantu kami. Baik, karena ini waktu nggih. Bayar SPP selama pandemi, tadi sudah kami laporkan, ini Bapak dari Bima, itu 100.000 untuk bulanannya Bapak Ibu. Jadi sampai Desember Bapak Ibu sudah nggak usah bayar lagi. Bahkan uangnya Bapak Ibu itu masih lebih. Jadi per bulannya 100.000, lebihnya masih kita simpan nanti Januari, keputusannya menunggu dari rektorat. Saya kira itu saja Bapak Ibu. Jadi nanti kalau ada pertanyaan silakan bisa disampaikan lewat WA mungkin nggih. Oke, ini mohon hasil prestasi santri diinfo. Oke, ya. Baik, nanti untuk prestasi-prestasi kami, mahasantri kami akan kami sampaikan ke wali murid biar kemudian juga tahu. Baik Bapak Ibu, sebelum saya tutup, sekali lagi Bapak Ibu, kami mohon untuk bisa mendapatkan ini ada yang bertanya tentang sertifikat nggih. Ada nilainya mboten nggih? Oh, nggih ada Bapak Ibu. Jadi untuk nilai sertifikat kita kasih transkripnya, hadis, kemudian materi-materi kita kasih ini. Kemudian untuk perpulangan Bapak Ibu, perpulangan
itu harus izin. Kalau dekat biasanya nanti harus ada bukti telepon dari orang tua. Jadi kalau memang anaknya nggak berani harus dijemput, tapi kalau karena mahasiswa ya sudah dewasa, mereka boleh pulang sendiri, tetapi harus ada izin telepon dari orang tua. Gitu. Saya kira itu Bapak Ibu, masih ada lagi karena waktu ya. Ini yang Indonesia bagian timur sudah maghrib. Baik Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih atas kepercayaannya, dan kami tidak mungkin bisa melakukan pendidikan dengan maksimal tanpa bantuan dari Bapak Ibu. Insya Allah jadwal akan kami kirim, kemudian tadi yang tentang prestasi-prestasi akan kami kirimkan ke Bapak Ibu. Sekali lagi, untuk kegiatan harian sudah ada Bapak Ibu, tolong putra-putrinya diingatkan untuk mengaji setiap hari, karena kita absen itu. Yang kedua, setiap Jumat pagi, mohon diingatkan jam 5:30. Jam 5:30 untuk bisa ikut kegiatan bersama kami. Saya kira itu saja Bapak Ibu, terima kasih, mohon maaf, mohon doa restunya, mudah-mudahan kami bisa diberi kekuatan untuk memberikan yang terbaik untuk putra-putri Bapak Ibu. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang terhormat, terutama Bapak Pembina Profesor Dr. Muhammad ya, dan Ibu Direktur Ibu Muamaroh, serta Bapak Ibu yang saya cintai semuanya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu. Ya, mudah-mudahan pertemuan hari ini berkah. Amin. Ya, saya atas nama wali santri dari Mutiara Basmalah dan mewakili seluruh santri, seluruh orang tua mahasantri maksud saya, mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak pesantren mahasiswa, karena selama ini pagi hari Jumat terutama, itu walaupun sebentar dan seminggu sekali, itu ternyata sudah bisa mengubah pemahaman anak saya, mindset anak saya sudah mulai peduli gitu Bapak Ibu. Jadi betul tadi diajarkan supaya mau intinya tadi mengajarkan kepedulian. Setelah saya amati ya dari visi misi dan ajarannya tadi, alhamdulillah ternyata sudah berubah ya. Baru ikut, apalagi nanti kalau sudah masuk, insya Allah kita optimis semua Bapak Ibu ya. Dari kegiatan itu kita bisa senang ya, orang tua tidak usah khawatir. Ya mungkin ada orang tua yang berpikir, loh kegiatannya kok banyak sekali, kasihan anak saya nanti bagaimana? Tidak Bapak Ibu. Ya, insya Allah apa yang diajarkan di pesantren mahasiswa tadi bagus-bagus. Ya, kita harus berprinsip bahwa pelaut yang ulung itu
tidak akan lahir di laut yang tenang. Tapi pelaut yang ulung akan lahir di samudera yang ganas penuh badai. Ya, jadi mungkin anak kita perlu diajari itu. Ya, diajari pengabdian, diajari aktivitas dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan putra-putri kita ke depan betul-betul jadi harapan. Masa depan kita, masa depan bangsa kita, masa depan agama kita. Allahumma amin. Tadi sudah saya dengarkan dengan baik-baik, ya terutama untuk 5B tadi. Itu memang betul-betul Bapak Ibu. Jadi kunci sukses memang itu. Kita harus berjamaah, berakhlakul karimah. Terus tadi ada lagi berdedikasi, berkontribusi, dan berprestasi. 5 itu kalau sudah dilaksanakan, insya Allah sukses sudah di depan mata anak-anak kita. Jadi kita sengguyung semuanya, Bapak Ibu, bersama saya. Oke, tadi ada Bapak yang kenalan alumni UMS. Saya juga Bapak Ibu, saya alumni UMS juga. Saya masuk UMS tahun 1987, bahasa Inggris. Ya, mungkin seangkatan Mrs. Muammarah. Cuma saya dulu D3 dulu, Ibu. Saya dari PGA Negeri Klaten. PGA kalau langsung S1 belum boleh, bolehnya D3 dulu. Jadi saya harus ke D3 dulu di Karanganyar itu. Baru 93 itu saya melanjutkan lagi di kampus Pabelan dan 95 lulus bahasa Inggris UMS. Alhamdulillah bahasa Inggris memang penting Bapak Ibu. Ya, saya dulu itu tidak suka bahasa Inggris waktu di PGA. Ya, masuk IAIN tidak keterima. Pulang ada turis satu bis. Saya ingat ayat Al-Qur'an, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan lita'arafu. Jadi Allah itu menciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, suruh lita'arafu, suruh berkenalan. Loh, saya di samping saya itu turis. Saya tidak bisa kenalan. Saya ingat ayat itu. Terus saya pulang langsung beli kamus, belajar otodidak, daftar kuliah bahasa Inggris. Sekolah manapun tidak ada yang menerima. Ya, di tempat manapun tidak menerima. Di IKIP tidak mau, di universitas hanya UMS yang menerima saya dari PGA masuk bahasa Inggris. Dan alhamdulillah niat saya untuk bisa lita'arafu saja. Jadi kalau saya masuk bahasa Inggris dulu niatnya itu. Niatnya mengamalkan ayat surat Al-Hujurat ayat 13 ya. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan lita'arafu. Akhirnya alhamdulillah bisa. Oke, nanti dilanjut selanjutnya. Sekarang yang penting saja karena waktunya sudah cukup mendesak. Bapak Ibu, staf pengurus pesantren mahasiswa, kami mewakili wali mahasiswa santri, mahasantri maksud saya, pada hari ini dengan berharap dan bertawakal kepada Allah, menyerahkan amanat untuk putra-putri kami dibimbing di pesantren mahasiswa. Kami optimis, kami yakin seyakin-yakinnya putra-putri kami penjenengan bimbing, insya Allah bisa menjadi putra-putri harapan masa depan yang baik. Demikian Bapak Ibu, sekali lagi mohon diterima dan jazakumullahu khairan katsir. Untuk kenalan berikutnya nanti kapan-kapan kita bisa ketemu di pesantren dan kita bisa bercerita lebih panjang. Demikian, terima kasih. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Oke, terima kasih langsung saja karena waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya terima amanah ini. Mohon doa restunya dari Bapak Ibu. Mudah-mudahan kami diberi kekuatan, diberi kesehatan, diberi kesabaran untuk bisa mendidik
putra-putri Bapak Ibu bersama-sama mewujudkan generasi Muslim dan Muslimah yang berkontribusi untuk negara ini. Sekali lagi terima kasih dan mohon doanya, mudah-mudahan kami bisa amanah. Sekali lagi kami tanpa bantuan dukungan dari Bapak Ibu, kami tidak mungkin mendidik putra-putri Bapak Ibu menjadi ini. Sekali lagi tolong diingatkan, kami sudah mulai ada kegiatan harian Bapak Ibu untuk ngasih Quran, untuk tahfidz, kemudian seminggu 3 kali kita ada materi, kemudian setiap Jumat pagi tolong putra-putri Bapak Ibu diingatkan, jam 5:30 itu ada materi khusus dari saya sampai jam 6. Jadi mohon untuk diingatkan setiap Jumat jam 5:30 itu ada materi. Yang belum pernah ikut barangkali ini sudah pertemuan kelima Bapak Ibu. Jadi saya kira itu sekali lagi kami terima dan mohon doanya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika, kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, ketemu lagi tahun depan. Putra putrinya ya Bu diingatkan ya untuk ngaji hariannya nggih. Minta tolong. Insyaallah. Nggih, minta tolong. Nggih, sama-sama Bapak Ibu. Materi kan? Ya anda. Carane materi piye ya aku gak iso. Udah gung mati iki kondisi.